HP Nokia biasa. Kemudian karena keperluan dan kepentingan yang lebih penting untuk komunikasi jarak jauh terhadap keluarga, saya menggunakan handphone BlackBerry. Nah, kegunaannya itu untuk memberikan informasi lebih detail terhadap gambar-gambar di sini. Kemudian di sana juga memberikan gambar kepada saya. Kemudian fungsinya BlackBerry yang saya gunakan itu untuk mencari informasi-informasi terkait kepentingan saya. HP saya dua, yang satu Everpost, yang satu Nokia biasa. Saya pilih karena yang Nokia untuk pakai saya SMS atau teleponan sama keluarga. Kalau yang Everpost itu khusus buat untuk kuliah. Yang sekarang saya pakai Lenovo. Ya, untuk berkomunikasi dengan orang tua pastinya, karena kan kita jauh dari orang tua, dan ya selebihnya kan kita juga punya komunikasi dengan teman-teman, pasti kita juga ya perlu HP ya. Selain itu ya paling ya internetan kayak Facebook, Instagram, segala macamnya lah, media sosial kayak itu. Oh, merek HP saya Nokia. Sebenarnya sih bukan pilih, cuma karena apa ya? Itu sisi kumisnya melihat bukan pilih, maksudnya bukan pilih HP-nya karena kebutuhan gitu. Nokia Lumia dan yang satunya Nokia biasa. Lumia-nya lagi rusak jadi diganti dengan HP Nokia biasa ini. Oh iya. Apa itu? Saya senang pilih ini karena ininya penggunanya simpel, terus tidak membutuhkan tempat yang besar. HP-nya apa sekarang? Samsung. Kenapa pilih HP itu? Sebenarnya sih lebih ke kualitasnya, terus banyak aplikasinya gitu. Rp1.300.000. Kemudian untuk tambahan pribadi, orang tua bisa mengirim antara 1 bulan sekali ataupun 2 bulan sekali. Disebutkan tidak? Uang saku per bulannya berapa? 1.100.000. Itu dari orang tua semuanya? Ada yang dari orang tua, ada yang dari pihak beasiswa. Terus apa ya, murninya 900 per bulan. 900.000. Oh sih. Terus apa? 1.300.000. Itu? Kalau dari orang tua tidak ada. Ya sekitar 1,5. Maksimal 50 lah, kurang dari 50. Biasanya 20.000 1 bulannya? ya, 1 bulan 20.000. Soalnya biasanya dapat kiriman pulsa dari orang tua. Bulan nggak menentu, paling kalau untuk pulsa ya saya sih kalau pulsa paling karena kan saya biasanya ditelepon orang tua. Nah kan kalau berhubungan dengan teman paling kan BBM, jadi kan udah ikut paketan. Nah kalau khusus pulsa sendiri sih paling ya 10.000 sampai 20.000 lah per bulan untuk pulsa. Tapi kalau untuk paketan sih paling ya sekitar 45. Tapi kan itu bukan untuk per bulan sih. Tergantung keperluan. Kadang bisa 50 per bulan. Karena HP paling cuma SMS sama telepon. Paling 50 atau 20 rupiah untuk isi pulsa. Berapa? Per bulan aja sih lebih ke pakai datanya. Biasanya 35. HP itu dari dulu sampai sekarang, pagi itu saya manfaatkan untuk alarm. Kemudian menuliskan memo-memo penting, menjadikan alarm saya untuk ingatan saya. Kemudian pagi itu orang lain meng-SMS saya, baru saya membalas. Untuk sebagai refreshing ya saya kotak-katik HP, SMS teman, menggunakan media sosial. Kemudian kalau ada jaringan yang bagus saya gunakan untuk searching ataupun media sosial lain. Kemudian jarang saya bawa, kecuali itu mendesak seperti ada orang yang mau menelpon ataupun ada yang mau, sebelumnya teman memberikan informasi nanti saya mau nelpon, baru saya bawa. Nah, pergi untuk menjumpai teman baru dibawa, tapi kalau untuk sekedar keluar sebentar itu jarang bawa HP. Pagi untuk biasa ke kampus, biasa SMS-an sama teman untuk kita harus sama-sama ke kampus. Kalau yang siang untuk kalau saya mengalami kesulitan gitu, saya bisa SMS sama orang tua saya lagi mengalami kesulitan. Kalau sore itu khusus buat pacar saya gitu. Biasa ucapkan sore gitu? Iya, sore, malam. Terus malam juga gitu? Iya, biasanya juga teleponan.
internet, BBM, Facebook kan biasanya. Terus pagi nggak banyak komunikasi sama orang, paling ya lihat media sosial aja. Kalau siangnya? Kalau ya kosong paling saya main game. Saya lagi ketagihan main CO, paling ya kalau misalnya ada temen ngajak makan paling BBM gitu aja. Siang Kalau pacar ya BBM paling BBM. Biasanya kalau pagi paling cuma SMS. Siang kayaknya siang nggak pernah, malam baru telepon. Itu tergantung dari apa keadaan juga. Kalau ada keperluan dengan orang tua ya untuk telepon, tapi kalau tidak ya tidak gunakan sama sekali, atau kadang-kadang untuk main game aja. Kalau pagi SMS pacar gitu tidak? Tidak. Kalau biasanya kan di handphone itu kan ada grup kelas kayak gitu kan. Nah itu tuh mesti ada info lah, jadi harus update, harus cek handphone infonya apa sih kayak gitu. Pendidikan terhadap perkuliahan saya, karena HP itu tidak mempengaruhi, biasa saja, maksudnya tidak terlalu fokus menggunakan HP, tidak juga ada pengaruh, Jadi hasilnya biasa-biasa saja. biasa-biasa Kalau saja. dampak yang Kalau dampak positifnya itu saya tuh biasanya itu yang pertama ketika saya susah untuk misalnya dalam mata kuliah, ketika saya susah mencari atau saya sudah tidak punya macam pikiran apa sekali, saya biasa ketik ke Google untuk minta bantuan. Itu yang positifnya. Kalau yang negatifnya itu biasanya ketika kalau saya macam apa ya, kalau saya sudah macam malas pegang HP seperti itu, saya biasa tinggalin HP aja. Facebookan, Ya, teleponan. Facebookan, teleponan ya biasanya. Ada kalanya juga seperti begitu. Jadi jarang mengerjakan tugas. Iya, jarang mengerjakan. Akademik sih ya, kalau saya sih soal akademik sih santai ya, maksudnya nggak terlalu banyak memanfaatkan HP. Kalau internet paling ya sekedar nggak terlalu banyak memanfaatkan HP, paling laptop. Terus saya juga jarang nyari tugas di internet, saya jarang, paling beberapa buku ya udah ide sendiri, udah itu aja. Kalau internet ya paling udah nggak terlalu banyak. Untuk media sosial. Kalau negatifnya sih pertama itu kan kita banyak makan waktu ya buat HP, kayak misalnya kan bangun pagi kayak nggak lama ngecek HP, lihat-lihat, padahal kan kita bisa ngerjain yang lain kan sebenarnya, mungkin baca-baca bentar kan itu lebih bermanfaat. Jadi kayaknya kadang kita lebih banyak waktunya ke HP, jadi itu efeknya sih katanya. Kalau positifnya? Kalau positifnya ya otomatis ya kan di era sekarang kan kita merasa lebih gaul, merasa lebih gaul gitu ya. Terus ya kita juga ya HP ya fungsi utamanya kan komunikasi, jadi kan kita juga bisa komunikasi dengan orang tua, teman-teman lama kayak gitu. Dampak negatifnya ya pasti fokus untuk belajar terganggu karena lebih fokus pada HP. Kalau dampak positifnya ya mungkin dapat bersosialisasi sama teman-teman yang lain, menurut saya sih. Kalau dampak untuk Bang Sive sendiri? Ya kalau saya tidak berdampak apa-apa kalau menurut saya, soalnya ya kalau HP saya gunakan hanya untuk keperluan seperti SMS, dan juga kalau memang perlu sekali. Tapi kalau tidak perlu sekali ya paling ya untuk dengerin musik-musik aja. Untuk media sosial? Media sosial ya kadang-kadang, tapi itu lihat situasi. Kalau memang ada gratisan ya, tapi kalau untuk mengaktifkan gratisan jarang. Oh ya, makasih ya. Menurut saya ada dampak positif dan dampak negatifnya. Dampak positifnya itu misalkan untuk cakar-cakar pada saat mata kuliah matematika begitu. Terus kalau negatifnya itu mungkin terlalu kelebihan bermain game dan tidak berkonsentrasi dengan perkuliahan. Kalau dampak dalam bidang akademiknya Alvaro, penggunaan HP itu yang cakar-cakar tadi, untuk kalau ada kesulitan dalam mencakar-cakar atau menghitung, itu menggunakan kalkulator. Terima kasih Mas. Yuk sama-sama. Kalau dampak dalam akademik, positif atau negatifnya? Kalau dampak positifnya sih, kalau handphone kan biasanya juga bisa dipakai buat searching kayak gitu kan, buat
cari-cari apalah info lah, misalkan cari-cari materi apa atau pengertian-pengertian apa yang terkait kuliahan kayak gitu. Kalau negatifnya biasanya kalau ada chat-chat dari teman kan itu menjadi penghalang toh, misalkan kita lagi belajar atau apa kan itu bisa mengganggu gitu loh. Itu aja sih. Dampak buat Noni. Membantu aku sih dalam informasi gitu loh. Kalau ada info-info kayak gitu kan lebih membantu. Terus kalau misalkan mau cek-cek misalkan ada isu-isu yang apalah gitu yang baru-baru kan bisa aja cek lewat handphone kayak gitu.